Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah ada perlombaan siapakah organisasi massa yang paling amoral yang pernah ada di Indonesia, maka pemenangnya dapat dipastikan adalah Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Organisasi yang lahir, yang didirikan tahun 1950 yang lampau, yang merupakan organisasi underbone-nya PKI. Ini sangat-sangat luar biasa sepak terjangnya, dan sering kita mendengarkan kisah-kisah yang sangat memilukan, bahkan memalukan dari pendukung atau dari massa daripada Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia ini. Pernah satu peristiwa di Kediri tahun 1965 ketika PKI memprovokasi rakyat untuk mengambil tanah-tanah milik penguasa, tanah-tanah milik pemerintah, tanah-tanah milik kiai pesantren, dipelopori oleh Gerwani, dipelopori oleh buruh tani Indonesia dan pemuda rakyat. Melalui 3 organisasi inilah maka PKI memprovokasi, membuat keributan-keributan di masa itu. Di antaranya adalah peristiwa pengambil alihan paksa tanah milik pabrik gula Ngadirejo. Peristiwa Ngadirejo ini luar biasa. PKI membentrokkan rakyat dengan TNI. Di barisan PKI ada Gerwani, ada buruh Barisan Tani Indonesia atau BTI, dan ada pemuda rakyat. Nah, 3 kelompok massa ini dipersenjatai oleh PKI, disuruh berhadapan dengan TNI, dan petinggi-petinggi PKI hanya menonton di belakang meja sambil tersenyum. Dan betapa amoralnya PKI, barisan terdepan, garda terdepan pada peristiwa itu adalah Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, dipelopori dipimpin oleh Sugiyarti, anak lurah Desa Jagul, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ia berdiri di atas Jeep Willys sambil melenggak-lenggokkan auratnya. Seluruh Gerwani pada peristiwa itu semuanya telanjang bulat tanpa sehelai pakaian pun, tapi tetap menggenggam atau memegang senjata, memegang senapan. TNI dihadapkan dengan wanita yang seperti itu, bingung, satu aib bagi tentara menembak perempuan. Tapi Gerwani dengan beringasnya ia tembaki tentara kita. Nauzubillah. Akhirnya, karena sudah keterlaluan Gerwani dan juga BTI setelah pemuda rakyat, akhirnya TNI pun dengan terpaksa menembak, memberondong mereka, dan mereka pun lari kocar kacir. Nah, ternyata ketika terjadi peristiwa ini, maka diputarbalikkanlah sejarah, playing victim. Peristiwa itu dianggap bahwa TNI memborbardir rakyat, menembaki perempuan. Padahal sejarahnya adalah Gerwani di barisan terdepan, ia telanjang bulat memegang senapan memberondongi TNI. Itu yang terjadi. Tapi fakta sejarah diputar balik bahwa PKI adalah korban. Bahkan sempat kan beberapa waktu yang lalu ada ujaran dari anak keturunannya PKI bahwa pemerintah diminta untuk minta maaf kepada PKI. Siapa yang korban? Siapa yang pelaku? Misal sahabat Usdun yang dirahmati Allah, Bapak Presiden Soekarno mengatakan jas merah, jangan melupakan sejarah, termasuk juga sejarah kelam gerakan 30 September yang dipelopori oleh PKI. Jangan sampai paham komunis ini menggerogoti, kemudian bisa menguasai negeri ini, bahkan mengganti ideologi negara kita Pancasila dengan ideologi komunis. Ketika ideologi komunis sudah merasuki seorang manusia, maka hilanglah malunya. Sudah timbul rasa ibanya, hilanglah rasa ibanya, hilanglah sebelas kasihannya. Contohnya bagaimana di peristiwa pabrik gula Ngadirejo, para wanita-wanita Gerwani, ia bertelanjang bulat, ia melawan tentara Republik Indonesia dengan bersenjata dan tidak berpakaian tanpa sedikit pun rasa malu. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, tetap waspada dengan kebangkitan PKI. Jangan kita terprovokasi dengan ujaran bahwa kalau ada link media atau informasi-informasi
yang mempropagandakan PKI bahwa itu adalah sesat. Justru orang atau siapapun mereka yang mengatakan bahwa PKI sudah mati, jangan takut dengan PKI. Kita khawatir bahwa ternyata dia adalah orang PKI ternyata. Nah, demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.